Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indriani dengan NIM 23042250. Saya prodi dari Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Bapak Nafion MPD bahwasannya saya tidak bisa menampilkan wajah saya dalam presentasi ini. Baik, saya mulai. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Novion MPD selaku dosen pembimbing saya, serta Pak Kari yang telah ikut serta dalam wawancara saya. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil laporan observasi saya, yaitu tentang sate. Yang pertama, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yaitu menyediakan lapangan kerja dan memberitahu kontribusi terhadap PDB, serta fokus observasi pada sate Pak Kari ini dan usaha kuliner tradisional di Padang, dan juga menghadapi beberapa tantangan usaha kecil di era modern ini. Selanjutnya, sejarah pendirian oleh Pak Kari ini yaitu bermula pada sebagai usaha, yaitu usaha kecil di lingkungan lokal. Terdapat karakteristik usahanya yaitu dengan menggunakan teknik pemasaran tradisional. Yang kedua, hubungan erat dengan pelanggan. Yang ketiga, membangun usaha dari bawah dengan modal terbatas. Maksudnya adalah Pak Kari ini mendagangkan sate tersebut dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ia sendiri yang berkeliling mendagangkan jualannya, usahanya ke kompleks sekitar. Dengan cara itulah Pak Kari itu mempromosikan dagangannya tersebut atau usaha sate tersebut. Baiklah, selanjutnya proses pada produksi sate Pak Kari ini yaitu yang pertama menggunakan bahan-bahan lokal dan metode tradisional yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, serta dalam proses pengolahan yang sederhana namun tetap berkualitas. Dan juga sistem pemasarannya, yang pertama penjualan langsung digerai tanpa media sosial. Yang kedua, promosi dari mulut ke mulut yang efektif. Pak Kari ini melakukan penjualan tanpa promosi media sosial, kan zaman yang saat ini kan sangat sudah mulai modern, bisa dipromosikan melalui WA, Instagram, dan berbagai macam media sosial lainnya. Namun Pak Kari ini memilih tidak melakukan promosi dengan cara tersebut, melainkan Pak Kari inilah yang secara langsung menjualkan dagangannya dan berkeliling komplek untuk menjualkan dagangan tersebut. Dengan cara itulah Pak Kari mempromosikan dagangannya atau sate tersebut. Selanjutnya yaitu dalam pengelolaan keuangan, modal awal yang terbatas yaitu mengelola dengan hati-hati untuk memastikan kelangsungan usaha, serta cara pengaturan keuangannya dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan secara manual. Dan juga dalam penggunaan untungan, ia memperbaiki peralatan dan peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh Pak Kari ini yaitu fluktuasi harga bahan baku. Maksudnya adalah dampaknya terhadap harga jual dan keuntungan ini, dan juga persaingan dengan usaha kuliner modern yang lainnya, dan cara menyikapi persaingan ini dengan menjaga kualitas dan harga kompetitif, serta mengatur strategi menghadapi tantangan tersebut, dan juga dalam pengaturan keuangan yang baik serta penyesuaian harga jual yang strategis. Selanjutnya, pemasaran tradisional versus digital ini yaitu dalam pemasaran tradisional mengandalkan hubungan personal dan pelanggan tetap, serta mendapatkan keuntungan pemasaran digital, dan juga menjangkau potensi lebih banyak pelanggan. Dan juga untuk promosi melalui media sosial ini belum diterapkan oleh Pak Kari tersebut. Meskipun Pak Kari ini tidak melakukan proses pemasaran digital, namun usaha Pak Kari ini dapat berkembang dengan kuat di pasar lokal. Karena sate Pak Kari ini cukup terkenal di bagian kompleks ini, karena
sate Pak Kari tersebut enak. Selanjutnya, pelajaran penting dari observasi ini adalah yang pertama, hubungan personal sebagai kunci keberhasilan. Dan kedua, menumbuhkan loyalitas pelanggan dengan komunitas yang baik. Ketiga, pentingnya menjaga kualitas produk. Yang keempat, kualitas sebagai faktor utama dalam mempertahankan pelanggan. Yang kelima, ketahanan usaha kecil di tengah tantangan digitalisasi. Dan yang keenam, menunjukkan bahwa model bisnis tradisional masih relevan. Jadi dalam banyak UMKM lainnya dalam bidang yang sama, dalam produk sate yang sama, menggunakan cara yang sama, pemasaran yang sama, yaitu dengan cara tradisional. Ini dimaksudkan dengan cara tradisional itu adalah mendagangkan atau berkeliling untuk menjualkan hasil usaha yang tersebut. Maksudnya dalam mendagangkan sate tersebut untuk menjualkan kepada pelanggan-pelanggannya di sekitar kompleks. Itu maksudnya. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dalam sate Pak Kari ini yaitu sebagai contoh UMKM yang sangat berhasil, walaupun sederhana tetapi dengan usaha tersebut mampu membantu Pak Kari dalam membangun rumah, menyekolahi anak-anaknya, serta yang lain-lainnya, dan juga menggabungkan metode tradisional dengan pengelolaan keuangan yang cermat. Dalam suatu usaha mungkin kita harus pandai-pandai dalam pengelolaan keuangan yang sangat teliti, karena jika tidak teliti dalam keuangan, modal, segala macamnya, maka kita akan mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan keuntungan. Dan juga menjaga hubungan personal dengan pelanggan sebagai kekuatan utama. Ini dimaksudkan kita harus ramah terhadap pelanggan, karena biasanya pelanggan disebut adalah raja. Dan juga model bisnis tradisional masih dapat bersaing di era modern, karena di era modern ini sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di era modern ini sangat bisa dibilang simple, tidak perlu bersusah payah. Tetapi ia hanya tidak bersusah payah dalam mempromosikan, tapi dia hanya melalui media sosial, yaitu digital tadi. Dan juga kita harus konsistensi dalam menjaga kualitas dan harga, karena dengan konsistennya kita dan harga yang terjangkau, maka akan menimbulkan daya tarik bagi pelanggan yang ingin mencoba dan membeli. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kari atas partisipasinya dalam wawancara saya, serta dosen pembimbing saya yaitu Dr. Novrion atas bimbingannya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi ini, mohon maafkan saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.